Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat, para pencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali mohon izin saya akan menyampaikan kultum yang temanya ini adalah 7 amalan pemancing rizki berkah berlimpah. Jadi kalau 7 amalan ini kita laksanakan dengan komit, dengan istiqomah, maka janji-janjinya dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis, maka insya Allah itu semua yaitu rizki yang berkah berlimpah akan kita miliki. Tapi sebelum membahas 7 amalan itu, saya sampaikan bahwa rizki itu ada 3 macam. Satu, rizki yang tanpa kita minta dan tanpa kita usahakan telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang nomor kedua, rizki yang kita peroleh melalui ikhtiar dan kerja keras. Dan yang ketiga, ada rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita duga-duga. Maka yang 7 ini bisa memancing 3 kategori rizki tadi. Mana 7 amalan pemancing rizki yang berkah berlimpah itu? Yang pertama, jadilah orang takwa dan tawakal. Di surah At-Tolaq ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan dan memberinya rizki kepadanya dari jalan yang tidak pernah diduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, rizkinya. Gitu, itu At-Tolaq 2-3. Maka untuk memancing rizki berkah berlimpah, jadilah manusia takwa yang setiap Allah perintahkan laksanakan, setiap yang Allah larang jauhi. Insya Allah rizki akan berkah berlimpah. Yang nomor kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Di surah Nuh ayat 10-12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, yaitu beristighfar. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta anak-anakmu dan mengadakan kebun untukmu dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Artinya orang yang banyak istighfar oleh Allah akan diberi keberlimpahan dalam hidup, ya, diberi rezeki yang luar biasa. Maka basahkan lisan kita dengan banyak istighfar. Ngelamun capek, ya, istighfar juga tentu memerlukan energi, maka istighfarlah gitu. Jadi daripada ngelamun, daripada diam, kita perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah rezeki akan berkah berlimpah. Yang nomor ketiga, ya, mengamalkan, merutinkan, ya, istiqomah salat duha. Salat duha itu pemancing rezeki yang berkah berlimpah. Qala azza wa jalla, ini berarti hadis kursi. Ya, berfirman Allah azza wa jalla, ya, yabna adam la ta'jiz an arba'i rakaat min awalin nahar akfika akhirah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis kursi, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, yaitu waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Setiap hari kita akan diberi rezeki berlimpah karena mendawamkan sholat duha. Tidak ada pagi berlalu kecuali kita sholat duha. Selanjutnya yang nomor keempat, membiasakan bersedekah.
Jadi pemancing rizki itu memang segala sesuatu kan harus ada dikorban. Kita ingin mancing ikan, maka harus ada ya umpannya dulu. Masa iya kita akan mendapatkan ikan tanpa umpan? Maka ya bersedekahlah, maka rizki kita akan berlimpah. Di surah Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sedekah, infak, zakat, wakaf gitu adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dari satu benih 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha ketahui. Jadi kita wakaf 100.000, Allah ganti 10 juta nanti gitu ya. Kita infak karena di pesantren pesantren Darul Ihsan ini ada infak rutin beras, ini ladang amal. Maka kalau kita kan infak itu ada yang 1 kilo sebulan, masa iya kita nggak bisa 10.000 sebulan gitu ya. Kita ikut walaupun hanya 10.000 sebulan, yaitu 1 kilo beras ya, 1 bulan dimakan oleh anak-anak, jadi kuat, jadi kecerdasan otak. Anak-anak menghafal Al-Quran dengan susah payah, kita lagi tidur kita dapat pahala tuh gitu. Anak-anak menghafal Quran, berjuang di sini ngaji ilmu agama, menghafal gitu ya, mengkaji nahwu sharaf, bahasa Arab, bahasa Inggris, ulumul Quran, menghafal Quran. Kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena ikut berpartisipasi infak beras, walaupun mungkin sebulan hanya 10.000, yaitu 1 kilo itu 10.000. Walaupun hanya sebulan ngeluarin 10.000 buat beras santri-santri di Darul Ihsan, maka insya Allah akan memancing rezeki yang berkah dan berlimpah. Selanjutnya nomor kelima, berbakti kepada orang tua dan silaturahim. Berbaktilah kepada orang tua, artinya kita ada keingatan gitu ya ke orang tua dengan ya sebulan sekali mah ya, yang mampunya 100.000 santuni orang tua, nafkahi orang tua. Yang mampu 500.000 alhamdulillah 500.000, yang mampu 1 juta 1 juta. Kenapa? Karena itu pemancing kebarokahan. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yansa lahu fi atharihi falyasir rahibah. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung kasih sayang kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada paman, bibi, uwa. Kita punya rezeki, berbagi, apalagi orang tua. Maka insya Allah saya mengalami sendiri luar biasa. Kalau dulu kadang-kala ngejar-ngejar rezeki, kalau sekarang kadang-kala dikejar-kejar rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ya tahadus binikmah, saya pernah nabung mengumrohkan orang tua gitu. Maka alhamdulillah dengan ridhonya orang tua, tangisan di depan Ka'bah orang tua itu luar biasa kebarokahannya untuk ya ibadah, untuk muamalah, untuk dunianya, itu luar biasa. Maka jangan lupa orang tua. Nomor keenam, ya baca surah Al-Waqiah. Walaupun memang ini hadisnya banyak diperdebatkan, tapi hadisnya ya kan ada maudhu, ada doif. Kalau doif lemah, kalau maudhu palsu. Yang harus dihindari itu yang maudhu, yang palsu. Kalau doif masih bisa diamalkan, itu menurut jumhur ulama Syafi'iyah gitu. Ada hadisnya banyak, bahkan saling kuat menguatkan gitu ya. Lemah tapi karena banyak jadi kuat. Man qara'a suratul waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqah abadan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah di setiap malam, maka tidak akan mengenai kepada dia ya kemiskinan. Jadi baca surah Al-Waqiah. Yang ketujuh, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Karena itu janji Allah surah Ibrahim ayat 7, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa gitu yang bersyukur kepadaku akan ditambah-tambah nikmatku, ya rizki dan lain sebagainya. Tapi siapa yang mengingkari nikmatku, berkufur, maka tunggu adab yang pedih. Maka amalkan 7 amalan tadi, insya Allah rizki akan berkah berlimpah. Insya Allah komit, istiqomah amalkan, insya Allah tunggulah ya janji-janji Allah dan Rasulullah dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.